Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang Presiden berusaha? Aku harus segera memberitahu pada Bung Hatta dan Bung Karno. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita penting apa itu, Syahrir? Jadi gini, Bung. Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya, Syahrir. Tapi kita tidak boleh gegabah. Ya sudah, kalau begitu kami permisi. Ya. Mari, Bu. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, Mohatta, dan Hairil Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo, Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pembunuhan dan pertumpahan darah besar-besaran esok hari. Juara saja itu. Mengapa harus esok? Sudah, jangan bertekad. Lebih baik selesai ini dengan baik-baik. Kami duduk kembali. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak bertindak sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilaksanakan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bung. Segera kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan di tengah malam begini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara. Dan saya tidak bisa melakukan permintaan saudara-saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui,
Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita culik keduanya, lalu kita desak untuk segera melaksanakan proklamasi. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mudah mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan mengikuti Sudan Kospino untuk menanyakan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempatnya, kita pakai saja rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Supeno. Sama-sama. Supeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju! Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, ada seperti kami. Bawa kemana aku? Waktu hampir habis. Ayo Bung, cepat Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa? Sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki anak dan istri yang masih kecil. Bagaimana nasib mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok dan Mo Hatta. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa anak dan istriku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Ada apa ini? Sehingga kalian membawa aku ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Sekarang, sebenarnya ada apa? Begini, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang. Ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ini atas jerih payah sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau tengah-tengah? Ada Pak Subanto. Dia memaksa untuk masuk di Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Kenapa TPKI batal? Karena mereka tak ada. Jadi, aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan.
Kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk, Bung. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti berita itu benar adanya. Iya, benar. Bukankah saya telah memberitahukan padamu? Tapi saya masih belum percaya, kata. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Tidak, YouTube dan kami mengaris terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Bung Hatta? Tidak, Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. maka aku bisa membukanya. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi harus sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada Pak Bu. Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuk Pak. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Saya jamin keamanan Anda di sini. Saya akan pergi beristirahat. Terima kasih Pak Pemerintah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Adegannya pun hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang bersingkat. Yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Biar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi menjaya. Indonesia sejak dulu Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Tepat. Kapan kita melaksanakan? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati mencari bendera. Tolong siapkan dia. Rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, silakan didatang. Baik.
Ya, tolong luaskan naskah ini dan saling sebaik-baiknya. Siap, Bu. Kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan bahwa kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawarahan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.